Jadi akhirnya kita ketemu lagi di part 2 pembahasan pengetahuan kuantitatif khususnya buat UTBK. Tapi materi di sini kita nggak cuma bahas tentang UTBK aja, karena himpunan juga bisa keluar di ulangan, kemudian juga bisa buat matematika dasar. Oke, jadi di sini sebenarnya aku lebih banyak langsung ke soal aja. Terkait materinya ini aku cuma nge-review materi-materi utamanya secara singkat. Oke, pertama itu ada A irisan B, A gabungan B itu seperti apa sih? Oke. Nah, yang pertama ada A irisan B. Di sini kalau kita lihat dia itu bentuknya seperti huruf N ini, aku sih biasanya ngapalinnya N itu irisan. Jadi kalau dia bentuknya ke bawah, N itu irisan gitu, kayak gitu. Soalnya kan sekali lagi gabungannya. Jadi kayak gabu U gitu, irisan N gitu sih biasanya aku ngapalinnya. Tapi terserah kalian dengerin kayak gimana. Maaf banget ya kalau ada suara ganggu-ganggu. Oke, jadi ini A irisan B itu adalah X elemen A dan X elemen B. Jadi di sini tuh kita pakai nyebutnya dan. Kenapa dan? Karena irisan itu kan yang mencakup di keduanya gitu. Jadi kalau di sini kita ambil warnanya yang di sini, itu daerah di mana yang dia masuk ke daerah A juga masuk ke daerah B gitu. Jadi dia masuk ke keduanya gitu. Di sini kan daerah A tuh kan ini ya, himpunan A tuh segini. Lalu himpunan B itu kan segini. Nah, daerah sini adalah dia masuk ke himpunan A dan dia juga masuk ke himpunan B seperti itu. Jadi di sini kata-katanya dan. Kemudian kita ke gabungan. Oh, sorry banget. Di sini aku salah tulis. Gabungan itu. Nah, yang udah aku bilang, gabungan itu aku ngapalinnya kayak huruf U. Nah, di sini kan kalian bisa lihat dia bentuknya kayak huruf U. Gabungan. Nah, kalau pakai kalimat itu dia kata-katanya atau. X elemen A atau X elemen B. Jadi yang di sini kan dia kata-kata dan, berarti itu yang mencakup keduanya. Nah, kalau di sini tuh dia pakai kata-kata atau, jadi semuanya. Jadi kalau gabungan itu, tadi kan irisan cuma segini nih. Nah, kalau gabungan itu semua yang di A sama semua yang di B. Jadi segini semuanya termasuk gabungan A dan B. Itu A gabungan B seperti itu kata-katanya. Lalu ada juga maaf aku jadi ngopi gitu loh. Ini tuh maksud aku A min B. Nanti ini aku share ya bahan ini. A min B. Jadi kan daerah A itu segini. Min seperti apa ya? Pengertian dari min itu kan mengurangi. Jadi di mana daerah A yang tidak termasuk daerah B gitu. Jadi daerah B kan segini. Nah, jadi tuh bagian yang segini A tuh dikurangi gitu, dihilangin gitu. Jadi cuma ngambil daerah A-nya doang, yang nggak ada di B-nya gitu. Jadi makanya kata-katanya adalah X elemen A dengan X bukan elemen B. Ini tuh huruf ini elemen ya. Huruf itu elemen, kalau bicara itu berarti bukan elemen. Nah, kalau di sini diwarnain juga, itu kan itu termasuk elemen B kan? Kayak yang tadi gabungan sama irisan tadi kan di sini masuk elemen B. Nah, jadinya di sini kita nggak masukin ke A min B. Sama juga kalau misalnya dia B min A. B min A itu berarti nanti yang segini doang nih. Segini. Nah, terus yang ininya nggak dimasukin. Nah, ini tuh jadinya nanti B min A. Gitu. Oke, kita lanjut ke A komplement. Nah, di sini tuh kita ada C di atas, C kayak angkat gitu nih di sini nih. Kalau kalian perhatiin, itu artinya A komplement. Jadi A komplement itu apa? Semua yang tidak termasuk dari A. Misalnya, himpunan A itu himpunan bilangan prima. Nah, A komplement adalah semua bilangan yang bukan bilangan prima. Jadi misalnya ada 1, 6, 10, 12. Nah, semua itu tuh bukan bilangan prima, itu termasuk ke A komplement. Makanya di sini gambarnya adalah di sini ada himpunan A, tapi yang diwarnain itu yang luarnya. Semesta itu kayak pembatas gitu ya. Semesta tuh semuanya gitu. Misalnya semestanya adalah bilangan real, berarti ya tadi yang aku sebutin itu ada 1, 4, nah kayak gitu. Jadi yang diwarnain tuh yang bagian selain A kayak gitu. Makanya kata-katanya adalah X elemen semesta dengan X bukan elemen A. Oke, yang terakhir ini mirip sama konsep yang tadi, cuma kita di sini coba pakai 3 himpunan ya. Nah, kalau 3 himpunan itu kayak gimana? Kalau A irisan B, irisan C, dia kan diiris 3-3-nya nih. Berarti cari daerah yang dia masuk ke A, dia masuk ke B, masuk ke C. Coba kalau kita misalnya dari A irisan B dulu. A irisan B itu kan segini, A irisan B itu nanti yang ini ya. Yang coba kita ganti warnanya apa ya? Oh sorry. Misalnya ini. Nah, irisan B itu kan segini nih.
irisan B. Segitu kan. Nah, diiris lagi nih sama C. Kan C itu segini. Tapi yang ini sama ini tuh nggak masuk. Kenapa? Karena dia nggak masuk ke A irisan B ini kan. Jadi yang diiris sama C itu yang segini aja gitu. Nah, bentar. Jadi intinya adalah daerah yang masuk ke A, masuk ke B, masuk ke C gitu. Jadi kayak cuma misalkan nih kalian pakai yang ini nih, yang ini dia kan masuk ke C ya, masuk ke C di sini, dia masuk ke B di sini. Nah tapi dia nggak masuk ke A karena A cuma segini kayak gitu. Terus ada apa aja sih sifat-sifat yang berlaku di operasi himpunan? Yang pertama kita punya komutatif. Komutatif itu sama kayak sifat-sifat operasi bilangan biasa, itu yang dibalik aja, dimana A gabungan B sama dengan B gabungan A. Ini berlaku juga buat irisan. Jadi kayak gini kan, A gabungan B ya berarti semua ini kan. Nah B gabungan A ya semua ini juga gitu. Terus ada sifat kedua itu ada sifat asosiatif. Itu yang kayak pembagian kurungnya gitu. Di sini ada A gabungan B dalam kurung lalu digabung C, itu sama dengan A gabungan dalam kurung B gabung C. Coba kita pakai simulasi yang ini aja. Kita hapus dulu. Nah, pertama A gabungan, kita copy dulu deh biar bisa dua-duanya. Copy ini aja ya. Terus ini satunya lagi. Nah, ini lalu sama satunya lagi yang ini. Oke. Nah, kita warnain. A gabungan B dulu nih dalam kurung. Biasanya kalau ngerjain sesuatu itu kan dalam kurungnya biasanya. A gabungan B, ingat kalau gabungan itu berarti semuanya kan. Kita warnain semua ini. Jadi semua yang masuk ke A pokoknya. Sama semua yang masuk ke B. Nah, udah. Terus digabunglah sama C. Berarti semua yang masuk ke C kan. Gini nih semuanya. Lucu banget ya contohnya. Kalian dengar nggak sih kalau? Nah, gitu. Ini dia warnanya lebih tebal karena aku tumpuk dua warna ya. Tapi dia sama kok. Jadi intinya adalah semua segini. Ini juga berlaku buat irisan. Boleh kalian coba buktiin sendiri. Kita coba yang kesebelahnya. A gabungan. Nah, yang dalam kurung ini B gabungan C dulu nih. Berarti kita gabung B sama C dulu. Berarti segini. B, semua B pokoknya digabung sama C. Ya, B gabungan C kayak gini kan. Nah, baru digabung sama A. Nah, digabunglah sama semua yang kena di A. A itu kan sebenarnya segini juga kan, tenang aja, nggak apa-apa, sama aja. Saya kan tadi diwarnain. Katakannya gabungan. Kayak gitu. Oke, terbukti kan kalau ternyata sama. Jadi mereka berdua tuh sama dengan gitu. Terus kita coba yang terakhir nih, sifat distributif. Nah, di sini dia juga masih pakai komponen ABC. Jadi kita pakai yang ini aja sama, tapi kita ganti ini aja. Kita copy. Oke, kita kerjain dari yang sebelah kiri. A irisan B digabung sama C. A irisan B itu seperti apa? A irisan B itu ingat yang ini, yang masuk di A sama masuk di B. Dia keluar garis. Nah, digabung sama C berarti semua himpunan C. Kenapa semua? Karena dia gabung ya. Kalau diiris sama C itu kan jadinya yang tengah-tengah yang 3 itu doang kan. Ini yang ini juga kena, cuma karena nggak banyak sifatnya. Oke. Nah, jadi kayak gini ya, semua yang diwarnain ini. Terus distributif itu kan seperti sifat perkalian yang kalau kalian ingat itu ada misalnya A dikali B tambah C itu kesini lalu kesini. Jadinya A kali B ditambah A kali C, ya kan? Nah, itu sifat distributif kan. Nah, itu juga berlaku buat di sini. Berarti C-nya ini kan dia gabungan ya.
Nah, dia tuh masuk ke sini, juga masuk ke sini. Gitu. Nanti tengah-tengahnya tuh yang ini, yang irisan. Gitu. Nah, coba kita buktiin. Berarti kan dia jadinya A ini digabung sama C, terus A digabung sama C, terus diiris sama B gabungan C kan, gitu kan. Kita coba dulu A digabung C. A digabung C itu berarti semua segini. Nah, kali ini dia kan diiris sama B gabungan C. Kita bedain warnanya ya. Kita warna apa ya? Merah kali ya. Nah, B gabungan C. B gabungan C itu mana? Semua yang sorry. Benar kok. B itu kan segini ya. B sama C digabung sama C kan. Gitu. Nah, lihat deh, di sini tuh ada 3 warna. Kalau ini kan ada 1 warna kan sebenarnya kan. Apa dia tuh karena sini numpuk aja. Nah, di situ dia ada 3 warna. Yang pertama itu ada yang ini, yang warna ungu doang. Terus ada yang warnanya kuning doang. Ada yang ini, ungu sama kuning. Ini ditambah ini. Gitu kan. Nah, kalau kalian perhatiin kan irisan ya. Irisan itu yang masuk di kedua-duanya gitu. Jadi yang diambil, jadi kan ini kan kita udah punya A gabungan C, ini yang warna ungu, kita punya B gabungan C, ini yang warna merah atau oranye tadi itu. Nah, setelah diiris itu kita ambil yang masuk ke dua-duanya. Nah, itu adalah di mana? Di sini nih, yang warnanya dua-duanya. Di sini. Nah, di sini dia masuk semua C-nya karena dia sama digabung C. Nah, kayak gitu. Mana jadinya? Sama nggak? Nah, sama kan? Jadi bagian sini ditambah sama C. Kayak gitu. Ini buat ngebuktiin sifat distributif aja sih. Nanti aku hapusin. Nah, nanti kita langsung masuk ke latihan soal. Oke, kita ke soal pertama. Aku nggak tahu sih soal kayak gini masih ditemui atau enggak di UTBK. Cuma soal kayak gini tuh kayak ngelatih logika gitu sih sama konsep kalian. Dan setahu aku soal kayak gini masih sering ada di apa namanya, tes IQ kayak gitu, tes CPNS kayak gitu. Oke, soal yang pertama tuh perintahnya dia cuma ngasih 3 subjek. Di sini ada binatang, kucing, pisang. Lalu ada himpunan. Pilihan yang mana kita di sini harus milih himpunan mana sih yang menggambarkan mereka bertiga gitu. Jadi kita cari nih hubungan antara binatang, kucing, sama pisang. Yang mungkin kita bisa lihat sekilas kucing. Kucing itu binatang ya. Berarti semua kucing itu kan binatang kan. Berarti semua kucing itu masuk ke sini. Lalu gimana pisang? Pisang itu kan buah. Nggak ada hubungannya sama binatang kan? Ya maksudnya makanan binatang, tapi dia bukan bagian dari binatang. Nah, akhirnya kita carilah lingkaran mana yang masuk dalam sesuatu tapi ada satunya yang di luar sendiri. Nah, di sini kita bisa lihat yang D ya. Yang D. Kita bedain deh jawabannya. Nah, kenapa yang D? Karena di sini dia nih yang aku warna ini dia sebagai gelap deh warnanya, ulang. Nah, ini nih aku warnain di sini gede banget. Nah, aku warnain di situ tuh dia sebagai apa? Kambing. Lalu yang besarnya ini dia sebagai binatang. Kenapa? Karena semua kambing itu binatang. Kambing apa kucing sih tadi? Kucing. Maaf. Ya, ini kucing. Lalu dia apa? Dia pisang. Yang nggak ada hubungannya sama keduanya. Lalu gimana kalau lihat himpunan yang lain? Nah, kalau himpunan yang lain itu ya sama aja sih konsepnya. Kita coba ya. Misalnya, ya biasanya nggak banyak irisannya tuh makanan rasa-rasa. Misalkan di sini ada yang ini manis, misalnya manis, ini pedas, nah ini asin. Nah, yang di sini apa?
Sini kan contohnya kan yang masuk ke rasa manis sama pedas kan, bisa jadi kayak rujak, terus asinan, manisan kayak gitu. Nah yang ini berarti daerah sini yang manis doang, nggak ada rasa pedasnya, daerah sini yang pedas doang, nggak ada rasa manisnya. Nah ini tuh makanan yang asin doang gitu, kayak garam atau apapun yang rasanya nggak ada rasa manis atau pedasnya kayak gitu biasanya. Atau enggak kalau misalkan dia bisa sendiri ya kalian mau masukin di sini kucing gitu kan juga bisa kan kayak gitu. Kenapa? Karena ya nggak ada hubungan sama dua ini gitu. Nah kalau misalkan pakai konsep makanan juga bisa jadi yang duanya itu sama, manis sama pedas, terus yang ininya apa, intinya itu adalah makanan. Kenapa? Karena makanan adalah yang menaungi keduanya ini, menaungi manis sama pedas itu, atau lebih spesifik rasa kali ya, rasa. Oke. Sama konsep yang C juga, mungkin kalau konsep yang C ini mungkin bisa ininya makhluk hidup misalnya ya, makhluk hidup. Terus yang ininya misalnya hewan. Nah ininya apa? Nya tumbuhan. Ya kan apa ya? Hewan sama tumbuhan itu kan sama-sama masuk sebagai makhluk hidup kan. Tapi ya mereka terpisah kayak gitu. Nah kalau yang ini ya mungkin sama kayak rasa sih, bisa misalkan mau asin, manis, pedas. Nah ini manisan kayak gitu. Itu aja sih palingan konsep yang pertama. Kita masuk ke soal kedua. Oke, kita ke soal nomor 2. Sorry banget kalau tulisannya mencong-mencong karena buru-buru. Percayalah soal nomor 2 ini tapi soal yang paling sering banyak banget keluar di UTBK atau soal-soal himpunan lainnya. Oke, kita lihat datanya nih. Dari 150 siswa, 95 siswa suka matematika, 80 suka IPA, 50 suka keduanya. Banyak siswa yang tidak senang keduanya adalah, kalau aku biasanya aku bakal tulis dulu data-datanya. Terus datanya diketahui. Sorry. S siswa atau semesta gitu ya. Bisa dua-duanya, singkat-singkat aja. 150. Terus MTK 95. Ya enggak, jangan sampai salah angka. Oke, IPA berapa? 80. Nah, keduanya itu ada 50 siswa. Cara mengerjakan soal seperti ini adalah kalian kerjakan dari yang apa ya, irisannya gitu, yang paling iris. Kayak misalnya kalau ada tiga himpunan gini, ini kan himpunan ya, himpunan matematika, himpunan IPA. Nah kalau ada 3 kayak gitu, kalian kerjain dari yang 3. Kalau ada 2, kalian kerjain dari 2 kayak gitu. Nah kita buat ini aku contoh aja buat pakai diagram Venn, tapi kalau kalian nggak mau pakai diagram Venn nggak apa-apa, bisa, nanti ada caranya juga. Tinggal matematikanya aja. Pertama kita buat himpunan dulu nih, himpunan matematika sama IPA. Nah ibaratin yang ini MTK, yang ini IPA. Oh ya, ada semestanya ya, kita gambar semesta juga. Semestanya berapa? 150. Biasanya aku tulis di sini biar nggak lupa aja. Oke, ya semesta 150. Nah, ingat kerjain dari yang paling tengah. Berapa yang paling tengah? 2-nya 50. Nah, kenapa nih? Kenapa kita kerjain dari yang paling tengah? Karena sisanya ini yang segini nih, MTK-nya doang itu tuh bukan 95 kan? Kenapa? Karena dari 95 ini dia tuh ada 50 orang yang suka IPA gitu. Jadi kayak dia orang nih yang suka matematika 95, tapi 50 orang nih suka matematika sama IPA. Nah jadi 50-nya ini tuh masuk juga kan di hitungan 95. Nah jadi yang di sini tuh 95 minus 95 minus 50 sama dengan 45. Nah jadi yang matematika doang nih, yang suka matematika doang tuh dia 45 siswa. Nah kita lakuin sama ya ke yang IPA, dia ada 80 minus 50. Berapa jadinya? 30. Oke,
Nah, barulah kita punya nih data orang yang suka matematika itu ada 45, terus orang yang suka IPA itu ada 30, orang yang suka keduanya tuh ada 50. Nah, jadi kita bisa jumlahin 45 ditambah 50 ditambah 30 berapa tuh? 125. Nah, jadi 125 ini kan yang masuk ke sini ya, masuk ke himpunan ini nih. Kan dia 45, dia 50, dia 30, 125 itu yang ke sini. Nah, yang ditanya tuh orang yang tidak senang keduanya nih. Tidak senang keduanya nih, ya kan? Nah, kalau kalian perhatiin, di sini tuh kan dia orangnya tuh dari 150 ya. Berarti di sini adalah 125 dari 150 dikurangi 125 sama dengan 25 anak. Nah, 25 anak inilah yang nggak senang sama keduanya gitu. Jadi dia nggak masuk ke IPA, nggak masuk juga ke matematika. Ya, jadi lengkap kan? Jadi 25 anak di luar, 30 anak di sini, 50 anak di sini, 45 anak di sini. Kayak gitu. Kita lanjut ke soal nomor 3. Oke, kita ke soal nomor 3. Nah, di soal nomor 3 ini juga cukup sering keluar. Sebenarnya ini cepat dikerjain, lebih cepat gitu, kayak kita ngelihat sekilas tuh bisa dapat. Cuma biasanya nih di pilihan gandanya nih yang mengelabuhi gitu. Jadi menurut aku kalian langsung lihat ke pilihan gandanya tuh bukan hal yang salah. Cuma kalau misalnya kita lihat sekilas kesini dia tuh bagiannya kesini kan, berarti udah jelas-jelas dia adalah A irisan C nih. Dia udah jelas kalau dia tuh A irisan C, tapi dikurangi nih. Sorry. Nah, udah jelas-jelas dia tuh A irisan C kan, tapi dikurangi. Kenapa dikurangi? Karena kalau A irisan C itu kan sampai masuk yang ini nih, gini kan harusnya nih. Nah, tapi tuh yang di sini tuh dia nggak masuk. Jadinya dikuranginnya itu bisa dikurangi B, atau dikurangin A irisan B, atau dikurangin C irisan B. Nah, kayak gitu. Jadi dikurangin sesuatu gitu. Dikurangin misalnya X lah. X satu yang ini. X, ya kan? Nah, terus kita lihat ke pilihan ganda. Kita lihat yang A irisan C, udah jelas nih. A irisan C ya. A irisan C itu berarti segini, dikurangi A irisan B. Nah, ini dikurangi A irisan B. A irisan B itu mana? Segini A irisan B kan. Gitu. Jadi kalau segini dikurangi yang ini, itu kan hasilnya doang kan ya. Nah, ya udah deh, berarti kita dapat nih jawabannya sebenarnya nih. Langsung yang A jawabannya. Gitu kan. Nah, terus kita coba aja cek ke yang lain, kita buktiin kalau yang lain itu salah. Ada A irisan B. A irisan B itu mana tadi? Ini kan A irisan B. Boleh ya kita warnain aja, bentar. Kita cari warnanya biar beda-beda. Nah, A irisan B itu sini. Oke, terus dikurangi A irisan C. A irisan C itu mana? A irisan C itu kan sini kan tadi. Nah, kalau segini dikurangi yang ini, itu kan hasilnya yang ini nih, ya kan? Nah, salah. Kita coba yang C, A irisan B dikurangi C. Nah, A irisan B lagi nih, A irisan B segini tadi kan, dikurangi C, berarti ya sama aja hasilnya ini lagi gitu, karena kan C nya segini. Jadi kayak A irisan B itu C nya kan sampai yang bawah ini kan, terus dikurangi C, berarti dikurangi segini, ya berarti ini lagi gitu, salah. Terus kita coba lihat yang D, ini salah. Kita lihat yang D, B irisan C itu mana? B irisan C itu ini, B itu segini, C itu segini, B irisan C itu ini. Oke, B irisan C dikurangi A. Nah, A itu kan segini ya, berarti ya dikurangi yang ini kan, dikurangi yang ini, berarti hasilnya yang ini. Nah, salah kan? Salah, berarti yang dia salah. Sekarang kita lihat yang terakhir. Kita lihat yang terakhir, A gabungan B minus B. A gabungan B minus B, berarti A gabungan B itu mana? A gabungan B itu ini, semua segini, ini kan? Minus B, B itu kan segini. Berarti kalau A gabungan B minus B itu jadinya ini doang nih. Nah, yang ini doang nih. Nah, ini diwarnain ini ya, jelas kayak gitu. Jadinya semua segini.
Padahal kan yang diminta cuma segininya doang kan, itu cuma ini doang kan, jadinya salah. Oke, lanjut ke soal keempat. Ini soal terakhir sih sebenarnya. Kita balik lagi ke tipe yang mirip sama soal nomor 2, tapi di sini kita coba pakai 3 himpunan. Nah, di sini tuh soalnya sebenarnya panjang, tapi agak panjang juga kalau aku nulis, ribet. Jadi mendingan aku langsung tulis data-datanya aja. Biasain kalian kumpulin data-datanya dulu ya. Di soal tertulis bahwa siswanya ada 48 anak. Siswanya ada 48 anak. Kemudian, nah ini tuh ekskul tuh ada kesenian, olahraga sama pramuka. Yang ikut kesenian nih 20 anak, yang ikut olahraga nih 20 anak juga. Sorry, aku udah salah tulis deh. Sorry, ini 25, maaf ya. Ini 25. Lalu yang ikut pramuka ada 12 anak. Nah, di sini biar kita singkat aja karena kan kalian juga di UTBK. Berpacu dengan waktu, jadi kalian gak usah nulis rapi-rapi. Terus yang penting kalian baca, kalian paham, dan disingkat-singkat aja gitu. Kayak ini kesenian sama olahraga tuh ada 10 anak, kemudian kesenian sama pramuka ada 5 anak, olahraga sama pramuka ada 6 anak, dan yang terakhir ada yang ketiganya itu ada kesenian, olahraga sama pramuka ada 4 anak. Seperti yang udah aku sebutkan sebelumnya, kalau ada banyak himpunan tuh biasain dari yang paling banyak dulu. Di sini aku ngambil yang paling banyak tuh ada 3, itu ada kesenian, olahraga sama pramuka ada 4 anak. Nah, di sini aku mau ngajak pakai metode diagram Venn lagi aja karena dia 3 lebih simpel kalau pakai diagram Venn. Ini aja. Nah, sedikit biar dia bisa nulis angkanya. Nah, kita ganti deh biar gampang. Misalnya ini kesenian, terus ini olahraga, dan yang terakhir pramuka. Oke, kita pilih warna merah dan hitam. Nah, kita tulis nih, data pertama ada 4 siswa yang ikut 3-3-nya, terus ya kan? Oke, terus baru kita ke yang 2. Kita ambil sebelah sini dulu misalnya nih, kesenian sama pramuka. Di sini ada data yang kesenian sama pramuka tuh ada 5 anak kan. Nah, tapi 5-nya ini tuh termasuk 4 yang ini, ya kan? Nah, jadi di kesenian sama pramuka itu di sini cuma ada 5 minus 4. Jadi yang kesenian sama pramuka doang tuh ada 1 anak. Udah jangan sampai sini. Lalu kita lihat kesenian sama olahraga sama, berarti di sini tuh dia kan ada 6 nih, total segini 6 nih, ya kan? Nah, tapi di sini ada 4 nih. Berarti kita tinggal cari yang di sini nih. Nah, yang di sini nih, itu berarti gimana caranya? Sama kayak tadi, tinggal 6 dikurangin 4. Berapa hasilnya? 2. Oke. Yang terakhir ada olahraga sama pramuka. Kesenian sama olahraga 10. Sorry. Kesenian sama olahraga 10 kurangi 4, 6. Baru nih yang olahraga sama pramuka 6 kurangi 4, 2. Oke, jelas ya sampai sini. Jadi pertama ini dulu 4, terus yang ini tuh dari 5 kurangi 1, yang ini tuh dari 10 kurangi 10, sini dikurangi 4, lalu yang ini tuh 2 dari 6 karena di olahraga sama pramuka dikurangi 4, kayak gitu. Barulah kita masuk ke yang sendiri-sendiri. Nah, kesenian nih, kesenian dia ada 20 anak. Nah, terus aja biar gampang, dia ada 20 anak. Kecil aja ya. Nah, 20 ini dia masih dikurang. Kurangnya apa? Dikurang sama semua yang ada di sini nih. Kenapa dikurang di sini? Karena di sini kan semuanya masuk ke kesenian ya. Jadi 20 dikurangi 6, dikurangi 4, kurangi 1. 20 kurangi 10, 10 kurangi 1, 9. Berarti ada 9. Gitu ya. 9. Nah, terus ini mau pause dulu. Nah, kita lihat yang olahraga. Yang olahraga itu berapa datanya? Yang olahraga di sini datanya 25. Sama cara hitungnya berarti 25 dikurangi berapa? Dikurangi ini semua. Ini. 6, 4 sama 2. 6 dikurangi 4 kurangi 2. Hasilnya 13. Yang terakhir ada pramuka. Pramuka di sini berapa? Datanya 12. Tulis 12. Dikurangi segini. 4, 2 sama 1. 2 sama 1. Hasilnya 5. Nah, yang ditanya apa? Yang ditanya adalah jumlah anak yang ikut ekstrakurikuler. Berarti kita jumlahin ini semua nih, angka-angka yang dilingkarin ini. 9, 13, 5, 6. Kan kita tadi kan ngebagi-bagi aja kan. Kenapa harus dibagi-bagi? Supaya menghindari perhitungan ganda. Nah, kita jumlahin semua deh. Jumlahin di sini ada berarti 9 ditambah
yang sini dulu. Pertama sekitar 5, baru yang tengah-tengah 6 ditambah 1 ditambah 2 ditambah 4. Nah kalau jumlahan kayak gini tuh biasanya aku biasain kayak angka yang gampang dulu. Di sini kita punya wait jangan pencet guys. Jadi kita punya 6 sama 4 nih. 6 sama 4 kita tulis 10. Terus 13 sama 2 kita tulis 15. 15 sama 5 kita tulis 20. 9 sama 1 kita tulis 10. Udah deh, kita tinggal jumlahin. 10 tambah 10 20 ditambah 20 sama dengan 40. Nah jadi hasilnya adalah jumlah anak yang ekstrakurikuler sama dengan 46 gitu. Kalau tanya berapa yang gak ikut, yang gak ikut berarti nggak bisa tulis pas ke sini. Yang gak ikut, yang tidak ikut sama dengan 48 kurangin 40. Kenapa 48? Karena di sini jumlah siswanya 48 kan. 40 berarti ada 8 siswa, 18. Itu deh, sekian Polifal ya. Udah jelas semua kan ya? Oke, nanti linknya bakal aku taruh di tengah-tengah video. Biasanya sih atau nanti aku taruh di deskripsi box juga. Oke, sekian sih. Kalau kalian masih ada pertanyaan, boleh banget buat langsung tanya aja di kolom komentar. Jangan sungkan kalau masih bingung juga. Kalau juga bisa hubungin aku di YouTube aku, ada hubungin aku. Terus bisa juga kalian cek nih Instagram aku ada studyme.latte. Di situ aku nge-share apa ya, kayak catatan aku. Sebenarnya itu catatan kuliah aku sih, tapi ya mungkin bisa jadi kalian jadi inspirasi kayak kalau yang suka nulis catatan estetik gitu. Atau menurut aku kuliah semester 1 aku masih relate sama pelajaran SMA sih, karena kan aku FEB. Instagram aku studyme baru mulai sih akunnya apa follow ya gitu, nggak pakai dot di ujungnya gitu. Oke, sekian banget ya, dan kasih banget, semoga kalian paham, semoga videonya bermanfaat. Sekian dari aku, bye bye, see you di next video.